Di video kali ini gue bakalan jelasin gimana caranya buat bisa berkarya tapi lu gak ngerasa kayak dikejar setan. Jadi ini challenge nomor 1 sih yang gue paling sering denger dari anak-anak muda. Dan gue pun pernah ngerasain kalau pas ketika kerja itu rasanya gak nyaman. Dan sebenarnya ketika nggak nyaman itu ujung-ujungnya karena kita tidak align sama apa yang menjadi tujuannya si perusahaan. Nah, gimana bisa jadi align kalau misalkan kita aja nggak tahu, ya kan? Jadi di sini gue akan jelasin pakai pengaplikasian dari konsep yang namanya Ikigai. Ini filosofi Jepang, Zen Jepang, teman-teman, di mana kita itu akan jauh lebih peaceful dan karir kita bakalan jauh lebih cepat majunya kalau misalkan kita berkarya di area di mana irisan dari 4 area, yaitu apa yang bisnis itu cari, kemudian yang kedua adalah apa yang memang kita jago, kemudian apa yang kita senang lakuin, dan kita dibayarnya untuk apa. We like fun. Oke, jadi sering banget nih gue dapet pertanyaan di mana bentuknya tuh something kayak Mas, gimana sih caranya bisa passionate? Atau ini yang paling sering banget muncul ya, Mas, gimana sih kok lu bisa semangat banget, energi lu kayak gak habis-habis? Itu sering banget gue dapet pertanyaan kayak gitu. Nyambung ke konsep passion. Sebenarnya bisa ada sih orang yang memang sudah punya di dalamnya, dia udah tahu deh ngapain. Kebetulan aja nih dia melakukan sesuatu yang memang dia passionate about, oke? Cuma kebanyakan dari kita, termasuk gua, nggak begitu ceritanya, oke? Jadi kita itu nyemplung dulu, kadang kejeblos kayak dulu gue bisa mulai masuk digital marketing itu gara-gara kejeblos, atau memang kebetulan aja masuk ke bidang situ, atau memang dapat tugas aja. Sebenarnya nggak berkaryanya di area itu sih, misalkan di marketing lah, atau di sales, atau di finance, apapun itu gitu kan. Cuma kemudian mungkin ada side project sama teman, side hustle gitu kan, atau mungkin ada ngerjain assignment di kantor gitu kan, dapat kelimpahan kerjaan, ada yang cabut terus dikasih kerjaan ekstra, terus dari situlah kemudian mereka ketemu, oke? Atau mungkin ada yang ngelihat kok kerjanya kayak seru ya teman gue yang itu, gue pengen coba gue bantuin gitu kan. Biasanya mulai kayak gitu, dan jarang sih kalau yang gue lihat ya yang dimana mereka memang sudah tahu dari awal terus habis itu langsung di sana gitu. Seringkali malah kalau yang udah tahu apa, paling klasik adalah jadi musisi, terus habis itu mereka akhirnya nggak jadi gara-gara mereka mungkin, ya bukan mungkin sih, memang pada kenyataannya seringkali ujung-ujungnya top adalah takut karena nggak tahu gue mau hidupnya dari mana. Dan jadi problemnya itu bukan soal jangan ngikutin passion, tapi problemnya adalah sebenarnya gue nggak tahu cara nyari duit dari passion gue ini. Sebenarnya itu kan gitu. Jadi kalau misalkan ternyata mereka tahu caranya untuk gimana cara bisa hidup dari passion ini, gue jamin 100% mereka akan lakuin. Nah, jadi kalau sepengalaman gue balik lagi, sebenarnya itu lebih ditemukan, didiscover, udah ada di dalam. Nggak tiba-tiba muncul, itu udah ada di dalam, cuma perlu discover. Dan di discover itu tadi butuh waktu dan butuh proses yang perjalanannya mohon maaf tidak linear, oke? Jadi kalau misalkan kalian mencari gue mesti ya karir gue dari sini terus habis itu ke situ dan kemudian naik lagi ke atas, itu hanyalah ilusi teman-teman. Yang namanya karir ladder, karena bentuknya karir tidaklah seperti tangga. Pengalaman gue sih kayak gitu ya, lebih explore dan kemudian ada nyantol satu dan kemudian ini nyambung ke tempat lain, gimana kok gue ngerasa gue lupa waktu ya ngerjain ini, kok gue kayaknya semangat banget ya, gue bangun pagi sekarang itu gak males, gue bangun deh jam 3:30 pagi demi ngerjain ini, oke? Dan rela ngelakuinnya. Nah itu tuh tanda-tandanya gitu. Dan itu gak tiba-tiba aja nongol dari dalam itu kan, itu lebih ke ya gue lagi ngerjain, lama-lama gue jago, oke? Konsep yang tadi salah satunya ya, gue ngerasa gue tiba-tiba ahli, dan karena gue ngerasa gue ahli, banyak orang kok tiba-tiba yang bertanya ke gue, yang merasa gue bisa diandalkan di area sini, gue makin dipercaya, dan lama-lama gue passionate. Gue jadi buat lu pada yang bingung gimana sih bisa ketemu itu kan, karena kan katanya mesti di-discover, cuma apa nih prosesnya itu, karena ya prosesnya itu sayangnya tidak linear teman-teman. Jadi kalau misalkan kita merasa harus karir kita tuh pergi ke satu tempat, terus habis itu pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi, dan kemudian tempat yang lebih tinggi lagi, alangkah indahnya kalau hidup kita semua seperti itu, oke? Kalau karir lu seperti itu, karir gue seperti itu. Masalahnya tidak, oke? Itu akan penuh dengan naik turun, sometimes berasanya kayak langkah mundur, sometimes bisa jadi cepet banget ke depan, kemudian mundur lagi 3 langkah. Itu normal teman-teman, oke? Jadi yang menjadi problem itu adalah ketika kita merasa bahwa perjalanan karir kita ini harus mulus, harus maju, kemudian maju lagi, kemudian maju lagi, gaji naik terus, tidak pernah ada potongan, tidak pernah ada harus mengambil sacrifice karena kita mau explore hal yang lain. Nggak seperti itu masalah ceritanya gitu kan. Jadi kalau kita ngambil
untuk konsep Ikigai-nya ya, balik lagi, dimana salah satu elemen yang penting di sana adalah apa yang perusahaan ini cari atau apa yang menjadi tujuannya perusahaan, oke? Dan itu penting untuk dimengerti karena ujung-ujungnya perusahaan ini bisa jadi segede itu gara-gara berarti kan ada orang yang mau membayar, oke? Nah, berarti perusahaan ini sebenarnya adalah sebuah vehicle, sebuah kendaraan di mana kita bisa berkarya, bisa memberikan manfaat buat lebih banyak orang, gitu kan. Dan satu perusahaan yang gede ini itu ada banyak bagiannya, ada banyak komponennya. Dan untuk bagian-bagian itu tadi, mungkin kita berkarya di satu bagian A. Cuma pas kita jalanin kok biasa aja, dan kita ngeliat teman kita yang lain, kayaknya seru deh apa yang dilakuin itu. Terus kemudian ya karena kita cuma pengen aja kepo aja gitu kan, untuk explore, kita akhirnya ayo deh gue bantuin, atau mungkin kita dapat assignment gara-gara dia cabut atau ada temannya dia yang cabut, dan kemudian kita mulai berkarya di sana. Ternyata cocok, ternyata gue semangat banget untuk ngelakuinnya dan gue bisa rela banget untuk kerja lembur ataupun bangun lebih pagi untuk ngerjain hal ini tadi. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu area di mana memang kita jago. Karena kalau misalkan kita udah jago di sana, kecenderungannya kita bakalan enjoy ngelakuinnya. Karena yang akan terjadi adalah orang-orang mulai mencari kita, orang-orang akan mulai merasa kalau mereka butuh kita, dan rasanya kan enak ya kalau misalkan merasa dibutuhkan sama orang lain, dan mereka juga merasa kalau misalkan mereka bisa mempercayakan kita reliable dan sebagainya macamnya. Itu yang kemudian menambah apa yang katanya passion itu tadi. Sekarang pertanyaannya kan jadi gimana caranya supaya bisa jadi jago gitu kan. Nah, kembali lagi ceritanya orang akan beda-beda. Ada yang memang dia sudah tahu, dia memang sukanya apa, dia spend time banyak banget di sana dan kemudian dia jadi jago di sana, semakin jago lagi. Ada bakat natural lah ya. Tapi untuk sebagian orang lain, mereka perlu eksplorasi dan kemudian mereka mencoba untuk eksplor beberapa bagian, beberapa tugas yang lain yang mungkin berdekatan hubungannya. Jadi misalkan contohnya ya, mereka mungkin dari bagian finance, gara-gara sering lihat angka dan kemudian ngobrol sama orang digital marketing, kok banyak angkanya ya, gue pengen coba deh, kayaknya gue bisa. Kemudian mereka masuk ke sana, ke digital marketing, dan ternyata bener, ada banyak hal, konsep yang dia sudah tahu dari yang dipelajari di keuangan, di finance, kemudian dia bisa segera terapkan di digital marketing, dan dia malah sekarang bisa menambah top line-nya dari perusahaan, bukan cuma cost saving lagi, oke? Dan dengan seperti itu dia menambah nilai lebih cepat lagi ke perusahaan. Dan kalau misalkan sering kali ya yang gue dapat pertanyaan tuh, sebenarnya skill sekarang lebih mending jadi spesialis atau jadi generalis gitu kan, sering kali banyak pertanyaan kayak gitu ya. Nah, dimana kalau menurut gue sekarang dua-duanya itu penting. Oke, ada orang yang berangkatnya karena memang dia seperti itu orangnya, berangkatnya generalis dulu. Dia tahu untuk banyak hal tapi nggak terlalu experience di masing-masing. Tapi ada juga orang-orang yang spesialis, dan sekolah-sekolah kita itu mendidik kita kebanyakan itu menjadi seorang spesialis yang ahli di satu bidang gitu ya. Walaupun ya ada juga tipe-tipe sekolah yang lebih generalis. Tapi menurut gue balance antara kedua itu penting. Mesti ngerti secara general sebenarnya bisnis itu di strukturnya bagaimana, apa yang penting, bagaimana menambah nilai ke perusahaan, ada manuver apa aja yang bisa dilakukan, dan kemudian di masa apa, bagian mana yang lebih penting, itu akan sangat membantu untuk progres karirnya kita maupun juga progres dari perusahaan itu sendiri kalau kita punya generalist knowledge. Tapi generalis saja juga nggak cukup, karena nanti timnya kita juga akan bertanya untuk hal-hal yang sifatnya lebih teknis, dan dimana kemampuan kita untuk bisa menjelaskan secara mendalam dan detail, terstruktur, terencana, step by step, itu bakalan sangat membawa keamanan, kenyamanan buat mereka, bahwa mereka itu ada di tempat yang dimana mereka tahu ke depannya mesti ngapain dan pergi kemana. Masuk aspek yang selanjutnya, yaitu apa yang dicari sama perusahaan atau apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Oke, dan ini penting. Ini adalah alasan nomor satu di mana talenta, terutama anak-anak muda kayak Lolo ini, yang merasa lost, yang merasa jadi budak korporat. Oke. Karena mereka ya, kita mungkin pernah lah ya tahu semuanya hari Minggu malam itu kan, aduh males banget ya besok masuk kerja lagi, ketemu bos gue lagi, ketemu teman gue yang itu dan segala macam ya. Oke, makan di kantin yang sama lagi dan sebagainya macam ya. Oke. Dan rasa takut, males, anxious, cemas itu tadi semua sebenarnya terjadi karena kita menolak atau kita tuh nggak sejalan dengan sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Dan ingat ya, lu bisa bekerja di sana itu at the same time artinya perusahaan itu sudah cukup sukses untuk bisa menggaji lu, membayar lu.
gitu kan. Jadi artinya mereka sudah mendapatkan income yang di taraf yang segitu, dimana bisa membayar sekian banyak orang. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau mereka tidak punya customer. Dan kalau mereka punya customer, berarti kan artinya mereka memberikan sebuah nilai, sebuah value yang dimana orang sampai mau nih keluarin duitnya dia dan ngasih. Untuk tujuan itulah si perusahaan itu dibuat. Dan kalau kita nggak ngerti soal itu, kalau kita kerja hanya kerja aja, kalau kita cuma ya nongol lah yang kemudian yang penting gue ngerjain kerjaan gue dan kemudian gue digaji, iya nggak heran kalau misalkan setiap hari Minggu malam itu deg-degan rasanya atau malas rasanya. Karena ya ngapain? Gue kerja ini ngapain ya? Gue cuma show up doang di kerjaan 9 to 5 and then pulang. Itu kan bukan artinya harus lembur atau apa ya segala macam ya. Tapi malah kebalikannya, dimana kalau kita merasa kita berkontribusi segitu punya dampaknya, dimana perusahaan ini menjadi sebuah kendaraan, sebuah vehicle yang kita bisa membantu melayani lebih banyak orang lagi, percaya deh rasanya tuh bakal beda banget antara hanya kerja aja sama kita beneran ngebantuin orang. Oke, dan dimana kembali lagi si perusahaan ini hanyalah menjadi corong, menjadi tempat untuk nge-broadcast dimana kita bisa berkarya dan kita memberikan manfaat untuk lebih banyak orang. Jadi alignment dengan nilai dan tujuannya perusahaan itu jadi penting banget, karena apa yang mereka lakukan, apa yang si perusahaan ini buat untuk membantu banyak orang, itu bisa kita internalize, bisa kita jadikan sebagai salah satu bagian dari alasan kenapa kita bekerja. Karena kalau misalkan hanya duit aja, ada banyak tempat di mana kita bisa dapat duit sebenarnya, selama kita punya skill yang mumpuni, punya attitude yang bagus dan segala macam. Jadi kenapa harus di tempat itu? Dan kalau misalkan kita punya misi sendiri yang kemudian kita bisa sejalan sama apa yang dicari sama perusahaan, percaya deh bakalan enteng kerjanya. Karena kita kerja bukan lagi merasa harus kerja, tapi merasa malah kita beruntung bisa berkarya di situ. Jadi resepnya nomor satu untuk jadi talenta yang bernilai tinggi, yang dicari sama banyak perusahaan, yang berkelas dunia, itu karena mereka bisa menginternalize apa yang menjadi misi perusahaan, tujuannya kenapa mereka sampai berdiri, kenapa mereka ada, itu dijadikan bagian dari misinya mereka sendiri. Sehingga hidupnya mereka juga dijalani setiap hari mereka berkarya, bekerja, itu dijalani dengan mindset, dengan semangat bahwa gua mau membuat perubahan di dunia ini. Gua pengen untuk supaya Indonesia ini lebih baik lagi. Oke, gua nggak hidup sia-sia, gua nggak cuma hidup buat nyari makan, bahagiain istri, anak, orang tua, keluarga, dan segala macam yang tidak ada salahnya sama sekali. Tapi gue punya meaning yang lebih di hidup ini, yaitu gue bisa membantu, memberikan berkat untuk lebih banyak orang lagi. Nah, kalau misalkan nilai ini nggak ada, alignment ini nggak ada, dan kita tidak berhasil untuk internalize, ujung-ujungnya seperti yang tadi gue cerita, tiap hari bekerja hanya sekedar nongol di kerjaan, kemudian hanya setor fingerprint, hanya setor Excel sheet atau Google Docs, apapun itulah, oke? Dan kemudian untuk tujuan yang kita sendiri bodo amat, oke? Ada perusahaan ini, nggak ada perusahaan ini, sama aja buat gue cuma nyari duitnya doang, gitu kan? Ya jelas aja lah kita nggak bisa maksimal di sana, kita nggak bisa membuat sebuah inisiasi yang beneran membawa dampak untuk banyak orang, karena toh ujung-ujungnya ya perusahaan itu kan mau atau sanggup membayar direktur, CEO, C-level, apapun itu termasuk manajer dan maupun mungkin kadang kita-kita juga gitu ya, mereka sanggup sampai membayar atau mau membayar semahal itu karena mereka percaya orang-orang ini itu membawa nilai tambah yang signifikan buat perusahaannya. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau misalnya kita hanya show up doang di kerjaan. Kita mesti punya semangat, tahu kejelasan ini bisnis mau dibawa kemana, dan kita mau membawa nilai tambah lebih dengan menggunakan apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang bisa cari, dan kita dibayar dengan signifikan karena kita berhasil mendeliver value-value yang datangnya dari 3 nilai yang tadi. Dan dengan gue ngomong ini semua ya bukan artinya duit itu nggak penting ya teman-teman, itu tetap bahan bakar bensin kita tiap hari. Oke, jadi itu matters. Hanya saja itu bukan menjadi alasan satu-satunya kenapa kita mau, sanggup, willing untuk berkarya lebih di tempat dimana kita bekerja. Oke, itu
hanyalah pelengkap, karena bentuk reward ini monetary ataupun yang tidak monetary ya, pujian, validasi dari atasan dan segala macam, itu hanyalah external faktornya. Oke, yang lebih mendorong kita untuk bisa ngasih lebih itu sebenarnya datang dari dalam kita sendiri, dimana karena kita care, karena kita peduli sama membuat dampak yang lebih besar lagi, dan dimana kembali lagi kita hanya seorang diri, tapi gara-gara kita join di perusahaan ini, kita ada satu tim, kita ada satu kendaraan brandnya si perusahaan ini yang bisa membuat dampaknya kita jadi 1000 kali lipat lebih besar. Oke, itu datangnya dari dalam semuanya itu, dan itu bukan artinya kalau duit itu nggak matter, tetap matter. Dan nanti di video-video selanjutnya gue akan bahas juga gimana sih caranya sebenarnya untuk bisa menaikkan gaji kita tanpa memaksa perusahaan mau, bahkan karena mereka butuh kita. Caranya gimana? Itu nanti gue bahas di video lain. Jadi intinya aja deh ya, sebenarnya untuk jadi talenta berkelas dunia, talenta dengan nilai yang tinggi, itu semuanya dimulai dari pengertian kalau kita harus align dengan apa yang dicari sama perusahaan. Apa yang menjadi misinya mereka itu bisa kita internalize, bisa kita jadikan sebagai tujuan kita juga kenapa kita nongol tiap hari bekerja. Karena kalau tidak ada itu, kerjaan kita jadi meaningless, karena banyak tempat lain yang bisa juga ngegaji kita dengan angka yang sama atau bahkan lebih tinggi. Tapi kenapa kita harus ada di situ? Itu alasan yang penting, dan dimana 4 area yang dijelasin sama filosofi Jepang Ikigai itu bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk menemukan sweet spotnya, di mana perusahaan butuh kita, kemudian kita juga digaji, kita dibayar dengan sesuai, kemudian kita juga mengerjakan apa yang kita jago, dan kita juga mengerjakan apa yang kita suka.